Italia kali ini. Lagi soglok ini ya, kesempatan Mas. Oh, bagus. Dapat pasien yang luar biasa. Ini adalah atlet U21, atlet voli yang kemarin main dengan Italia. Untuk hasil terakhirnya, Indonesia berada di peringkat 19 dari 24. pas lumayan lah. Ini muncul baru pertama kali ya, atau Iya. sudah berkali-kali? Pertama kali kan? Baru pertama kali. Ini atlet voli yang sebelum main ke Cina ya, kemana Cina ya? Iya, di Cina. Ke Cina, cedera bahu, sekarang bahunya udah oke? Sudah. Udah oke ya. Nah, tapi sekarang ini ganti angkel teman-teman. Ini yang, waduh, tak kira ini kesini itu kita membenarkan bahwa ternyata baunya sudah oke. Sekarang tidak cedera ankle. Ini lihat ini cedera ankle. Ini sudah berapa hari? 15 hari ya? 15 harian. Ya, 15 hari. Belum diapa-apakan kan? Belum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya Aris Setiawan, MCO Massage Cedera. Kali ini MCO dapat pasien yang luar biasa. Ini adalah atlet U21, atlet voli yang kemarin main dengan Italia. Dengan Italia. Dengan Italia, dengan menang sama apa? Italia kalah sama lagi? Italia kalah, terus menangnya lawan Thailand, Tunisia, sama Puerto Rico. Jadi main 3 kali, kalah sekali. Mainnya banyak. Oh, bapaknya, Iya. itu yang menang? Menang cuma 3 kali. Tapi menang 3 kali, tapi lolos enggak nih? Belum. Masih putaran ya? Belum. Untuk hasil terakhirnya, Indonesia berada di peringkat 19 Dari 24. pas lumayan lah. Ini muncul baru pertama kali ya, atau Iya. sudah berkali-kali? Pertama kali kan? Baru pertama kali. Ini atlet voli yang sebelum main ke Cina ya, kemana Cina ya? Iya, di Cina. Ke Cina, cedera bahu, sekarang bahunya udah oke? Sudah. Udah oke ya. Nah, tapi sekarang ini ganti angkel teman-teman. Ini yang, waduh, tak kira ini kesini itu kita membenarkan bahwa ternyata baunya sudah oke. Sekarang tidak cedera ankle. Ini lihat ini cedera ankle. Ini sudah berapa hari? 15 hari ya? 15 harian. Ya, 15 hari. Belum diapa-apakan kan? Belum. Belum diapa-apakan. Jadi SOP dari cedera ankle ini tentunya harus diistirahatkan selama masa akut, yaitu 10 hari. Ini selama cedera di es atau dikasih panas? Di es, Pak. Ya, di es, betul. Jadi di es ya, di es dengan metode RICE. Tapi ini tetap dipaksa. Akhirnya seperti ini sakitnya. Halo. Ini sakit kan? Sakit. Sakit ya? Sakit. Oke, ini lihat ini sakit ini. Sakit, Pak. Nah, ini enggak apa-apa ya. Mana? Tapi ini sakit karena yang cedera adalah sini. Di sini adalah lukanya. Di sini nggak boleh dimasas. Jangan sekali-sekali memasas area yang luka. Ini masih bengkak, ini masih bengkak. Nah, bengkak ini tentunya kita akan rilis otot-ototnya yang mengalami spasm ini, yang mengakibatkan aliran darah yang tidak bisa kembali secara maksimal. Nah, kita akan buka di sini. Sakit enggak nih? Enggak, Pak. Terakhir pijit kapan? Terakhir Seminggu udah ada? semingguan kayaknya. Nggak ada. Nggak Ini nggak ada jarumnya kan? Bekasnya nggak ada. nggak ada. Oke. Pijitnya seperti ini enggak? Iya. Hah? Seperti ini pijitnya? Kenapa, Pak? Pijitnya seperti ini? Enggak, Pak. Oh. Nah.
Jadi ini sudah tepat karena 15 hari pasca cedera. Jadi kalau kurang dari 10 hari kita tidak dilakukan namanya massage karena ada masa akut di situ. Nah ini pas ini sudah selesai masa akutnya. Kita akan selesaikan di sini. Sakit kah? Sakit, Pak. Wah, yang kesini tuh sakit. Iya. Agak kesini tidak sakit ya. Jadi teman-teman kamu banyak yang cedera dong? Iya, Pak. Terutama di bahu. Bahu ya. Ya bisa nanti komen ke sini. Oke, siap. Jadi atlet bisa jalur khusus ya. Kalau atlet ya, atlet ini kategori atlet bisa jalur khusus, tidak harus ngantri. Tapi ya tentunya harus dengan berbagai jadwal dulu. Aduh. Nah sekarang juga di es lagi. Sekarang sudah dengan metode air hangat, air panas ya. Jangan di es. Kalau es beku nggak bisa cair-cair nanti. Iya, Pak. Jadi kamu setelah tangani bau itu langsung des main lagi. Langsung main lagi. Pelatih kaget. Kok bisa ini? Kok bisa ya? Nah, ini karena coach karena ya ditangani orang yang profesional kan gitu loh, bukan bukan katanya kan gitu loh. Nah, pelatihnya nggak bilang apa-apa. Kamu tangani siapa gitu? Oh, saya bilang ditangani Pak Arif. MCO gitu. Iya. Oh, terus dia? Oh, saya tahu. Iya, udah tahu. Oke. Iya. Karena saya akan mereview cedera bahunya, ternyata cedera bahunya sudah oke. Sudah oke toh? Oke, Pak. Nah, jadi langsung main ini. Tapi yuk ganti cederanya. Tapi aman. Yang penting jangan ini ya. Kalau ini selesai. Pokoknya jangan ini. Kamu sebelum melakukan pertandingan latihan warming up dulu, pemanasan dulu. Wajib hukumnya. Siap. Sudah pemanasan kok mengalami cedera, musibah. Aduh. Nah, kita rilis waktunya ini. Coba, relax aja, relax. Oke, kakinya bagus. Coba kakinya gini. Gini, Pak. Tadi yang sakit enggak nih? Udah lumayan enggak sih, Pak? Cuman ada rasa di Ya, belakang. karena ada bengkaknya, tapi udah beda. Udah beda. Tadi yang gini kan sakit. Ini halo. Sakit? Mendingan. Berkurang. Karena ini masih ada bengkaknya. Ya, sekarang untuk menghilangi bengkaknya ini nanti dikompres air hangat. Tetap dilatih, jangan didiamkan. Kalau kamu diamkan nanti akan mengecil. Terjadi atrofi karena tidak ada suplai di sini, energi. Ini sudah oke. Ini enggak apa-apa. Tapi ini sakit. Oh iya. Ya nanti teman-teman kamu yang cedera bahu itu segera dibetulkan. Jangan sampai sakit dipaksa untuk main, nanti akan pensiun nanti. Ada yang cedera bahu dan pergelangan. Ya udah bawa sini. Ya. Kok kamu nggak diajak? Kan sekarang lagi persiapan live volley ya, Pak. Jadi wah itu. Jadi Itu yang persiapan level yang mengalami cedera jangan dilanjut lagi sebelum diselesaikan. Karena akan berdampak lebih besar sehingga akan pensiun. Kalau cedera itu kalau dipaksa main itu akan lebih lama pemulihannya, lebih parah cederanya. Harusnya apa? Hentikan dulu, benarkan dulu secara sempurna supaya hasilnya sempurna, mainnya sempurna, dapat poin sempurna. Tidak seperti ini. Cedera. Untung cederanya ankle. Ankle ini cedera yang umum tapi aman. Yang penting jangan ini, ya. Siap. Ini selesai. Cedera AC kamu selesai. Sakit enggak nih? enggak, Pak. Sudah enggak tahu? Tadi sakit. Sakit. Itu sakit. Iya, sakit kalau ini. Ini belum. Ya. Jadi gerakkan, tahan reng, coba digerakkan. Tahan napas tadi, Pak. Tahan napas, otak. Oke, enggak apa-apa. Lebih enteng. Lebih enak. Tadi gini sakit kamu. Ini sudah beda? Beda. Oke. Diputer-puter. Putar gimana, Pak? Ya gini toh.
Nah, kebalikannya. Oke. Nanti kamu latihan dengan karet dorong. Tangan saya dorong. Lepas. Dorong lagi, sut. Nah, itu. Supaya otot-ototnya ini kembali. Sakit gak? Sakit, Pak. Ya. Ya kalau sudah sakitnya ini. Ya. Jadi kamu jatuhnya itu ya? Seperti itu? Iya, seperti itu. Nah, jatuhnya itu deketin lagi. Nah. Mirip seperti ini? Iya, Pak, mirip. Soalnya saya nginjak itu kaki pemain lawan. Oh ya. Langsung tak kan? Langsung jatuh. Tapi langsung main lagi? Nggak boleh sama dokternya. Ya, nggak Nanti boleh. katanya tambah bengkak. Ya benar. Nah, itu benar kayak itu. Itu benar. Kalau main lagi, saya menyalahkan kamu. Udah cedera kok main lagi. Ya, sekarang ukur up. Ya, ini bengkak ini. Terus lagi. Ya, terus lagi. Ya, oke. Oke, stop. Ini kena tapping ya, merah-merah ini. Merah-merahnya, Pak? Iya, merah-merah kena tapping. Kena tapping ini. Dikasih tapping enggak? Peradangan kayaknya, Pak. Peradangan kayaknya. Bukan. Ini kayak ada tapping ke sini ya. Oh iya, ada. Oh iya, ini kena tapping. Kalau peradangan itu mau ngeblok ini. Ini kan cuma segaris ini. Kemarin ngeblok sih, Pak. Cuman sekarang Udah hilang kan? Tapi ini tidak. Ini ada garis gini kok. Oh. Ini kena tapping, alergi tapping. Yang warna ini atau yang putih? Yang leket itu? Yang kuat itu rekatnya? Enggak kok, Pak. Yang soft? Iya, soft. Yang soft. Harusnya yang perekat kuat itu. Yang nggak ada lemnya itu, Pak. Pokoknya nggak ada lemnya itu. Iya. Sakit kah? Sakit, Pak. Iya. Kalau nggak sakit nggak kesini kamu. Nah nanti kamu sebagai teman kamu yang cedera itu, udah nanti dengan saya gitu. Siap. Lu volley-nya kapan toh? Ada yang awal bulan ini, ada yang akhir bulan, Pak. Kamu ikut mana? Saya ikut Indomaret. Udah Maret. Oh sama Yoga. Iya. Ya Yoga. Ya. Nanti salam juga ya. Siap, Pak. Mas Yoga udah kesana belum? Udah tahun berapa itu? Kayaknya 2017 kalau nggak salah. Udah lama ya, Pak? Udah lama. Dia baru itu. Maedita tahu? Maedita. Jawa Timur dia. Kurang tahu saya, Pak. Saya cewek. Kalau cewek kurang tahu saya, Pak. Kurang tahu ya. Iya. Ya tenang aja, relax. Ya ini teman-teman, ini kelihatan bengkak sekali. Ya, dan ini sekali lagi jangan di treatment, tidak boleh dimasas. Ini kalau dimasas lagi akan tambah bengkak lagi, susah lagi untuk menurunkan. Ini kan beda nih. Nah ini kan tidak ada, ini kan nggak bengkak. Tapi ini kan bengkak sekali, nah, masih bengkak. Tuh. Kita akan rilis ototnya ini. Yuk enak, yang enak. Tidurnya nyaman. Oke, ini enak. Aduh. Sakit ini kan? Sakit banget, Pak. Jos banget ini. Tangannya aja. Ya, supaya kamu tidak terjadi cedera berulang, pemanasan wajib hukumnya. Nanti walaupun pemain volley di dalam, kamu harus diibaratkan kamu main tarafnya nasional. Jangan masuk ruang langsung blang nggak boleh. Jadi di ruang ganti itu kamu pemanasan dulu, stretching sampai berkeringat. Iya. Teman kamu ditawain teman kamu wis biarin. Karena apa, yang cedera itu kan diri sendiri. Iya. Cedera itu bisa berakibat terjadi karena satu, ototnya belum siap, sendinya belum siap, mentalnya belum siap, gitu loh. Jadi itu. Yang kedua,
rumus terjadinya cedera itu antara beban sama kapasitas itu lebih besar bebannya. Nah, supaya kapasitasnya siap menerima beban, tentunya ototnya harus disiapin itu. Jangan sampai ototnya belum siap, main der. Bahaya. Sakit enggak nih sekarang? Sakit, Pak. Sakit sekali? Sakit. Banget? Sakit. Sakit banget? Nggak banget, cuman sakit. Nggak banget ya. Dari medisnya diminta untuk rongsen enggak? Enggak. Enggak ya. Tapi memang dokternya intinya enggak fraktur kan? Fraktur itu apa, Pak? Patah. Oh, enggak. Jadi kamu kena itu kakinya masih bisa gerak toh? Masih, cuman nggak bisa jalan. Oh ya. Tapi digerakkan gini bisa? Bisa. Bisa ya. Jadi kalau patah atau fraktur itu kakinya nggak bisa digerakkan. Itu ciri-cirinya. Ya mudah-mudahan ini tidak terjadi fraktur. Tapi alangkah baiknya dipastikan dengan rongsen. Tuh, bila nanti ini kok selama 10 hari dari sekarang kok nggak ada pemulihan, kamu coba di rongsen. Iya, Pak. Siap. Kalau 10 hari ya dari sekian nih kok nggak ada perubahan itu. Atau 7 hari nggak ada perubahan, kok nggak menurun sakitnya. Ya ini ada kecurigaan kemungkinan ada yang fraktur atau retak. Aman ini? Aman ini? Aman, Pak. Maju lagi. Maju. Maju lagi. Hop. Ah. Cek lagi. Sakit enggak nih? Enggak, Pak. Halo? Enggak. Oke. Sekarang balik badan. Mas. Cek jalan. Tadi sakitnya kayak apa? Pada saat apa? Kalau buat jalan, insya Allah aman, Pak. Yang paling sakit gerakan apa? Ke samping. Samping, coba sekarang sampingkan. Udah mendingan, Pak. Sudah berani? Tadi gitu nggak berani? Sakit sih. Sakit, cuman ini udah sudah penting lah. Cuman terbatas karena bengkaknya sih. Ya betul, karena masih ada bengkaknya itu. Duduk. Jadi untuk mengurai bengkaknya ini nanti kamu rajin dikompres ya, dikompres air hangat, ya dimasukkan baknya ditutup handuk supaya tidak cepat dingin. Itu bagus lagi kalau kamu di shower itu. Bagus lagi situ. Tapi lebih enaknya memang dikasih air hangat itu. Berapa derajat? 38. Angkat kuku. 35 sampai 38 derajat. Jangan 100 derajat. Melepuh nanti, Pak. Ya, itu. Nanti bilang katanya Pak Arif kasih air panas ya. Aduh mau iso ngelotok kabeh kok ya. Enggak boleh. Jadi 35 sampai 38 derajat. Tuh. Nah, nanti latihannya gini. Dorong tangan saya. 1 2. Udah lagi. Dorong lagi. 1 2 3 lepas. Oh, ditahan ya, Pak? Ya, dorong lagi. 1 2 3 lepas. Ini namanya latihan penguatan. Nah, bentuk berusaha itu lakukan yang namanya statis dulu. Dorong. Saya dorong. Dorong ya. 1 2 namanya ini PNF. Jadi gerakan pasif aktif. Beda dengan ini ditahan. Ini namanya pasif. Tapi kalau kamu dorong, ini namanya pasif aktif atau dengan PNF. Itu kamu jangan dibiarkan, tetap dilatih. Supaya apa? Supaya ototnya ini terlatih. Ini kan sudah enggak apa-apa gini kan? Iya. Kan gitu. Ini kan sudah enggak apa-apa. Karena masih ada peradangan aja. Gitu. Karena jadi cedera, kamu tetap main kan itu. Harusnya istirahat. Itu. Ya, jadi kamu jangan takut cedera. Coach, saya lagi cedera. Harus bilang itu. Jangan kamu melindungi cedera, menyembunyikan cedera. Takutnya pelatih nggak tahu ternyata cedera, itu akan lebih buruk. Jadi SOP-nya cedera itu harus hentikan sesaat, didiagnosa cederanya apa, ditangani orang yang profesional. Karena kamu atlet itu adalah aset. Gitu. Kamu jangan setelah nggak ada event
Tarkam sehari 3 kali. No. Boleh tarkam itu sehari berapa? Sekali. Seminggu berapa kali? Ya 3. Jangan sehari 3 kali. Karena faktor tarkam ini kalau dilakukan terus-menerus itu akan mengakibatkan kelelahan. Kalau kelelahan potensi cedera lebih besar. Kamu harusnya dikarantina. Kalau di luar itu karantina, kamu itu nggak boleh ya namanya tarkam itu nggak boleh. Itu karena pemain pro kamu itu loh, kecuali tidak pemain pro, pemain tarkam boleh, kamu pemain pro iseng-iseng pak, nah cedera kamu siapa yang rugi? Saya. Kan gitu loh. Jadi di mana-mana ya, jadi kalau kamu sudah pemain pro hati-hati dengan tarkam. Nah gitu loh, karena kalau tarkam kamu akan disalahkan. Kalau volley kan beda, itu kan udah pemain klub itu. Event resmi soalnya. Event resmi. Tarkam kan yang penting kan bayaran ya. Nah, itu. Ya, jadi itu teman-teman semua kalau atlet itu hati-hati dengan tarkam. Karena tarkam itu akan mengakibatkan yang luar biasa cederanya. Itu. Kalau mengalami cedera yang tentunya lebih parah. Tentunya harus hati-hati karena ini aset, jangan sampai cedera. Masih U21. Paling enggak itu kalau kamu tidak mengalami cedera yang parah bisa main pro itu saat di atas 35 tahun. Jadi masa golden age-nya usia emas itu kalau cowok itu 19 sampai 27 itu masa emas. Bisa mempertahankan enggak selama 10 tahun atau lebih dari 10 tahun. Jadi kalau sudah usia 30 tahun itu bisa main tapi sudah menurun itu. Tapi enggak bisa sama dengan usia-usia di bawah 30 tahun. Nah, kamu bisa mempertahankan itu bila tidak mengalami cedera. Mungkin itu teman-teman semua, hati-hati tentang perangan cedera. Ini tadi sudah tepat. Tentunya jangan dimasas dulu. Katanya sudah dimasas, enggak boleh. Ya, harusnya diistirahatkan dulu selama 10 hari. Apa yang dilakukan selama 10 hari itu? Dikompres es selama 10 hari. Waktunya 3 sampai 5 kali dengan waktu 15 sampai 30 menit. Ya, dikompres, angkat. Jangan didiamkan 30 menit, nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh, nanti akan luka. Karena dingin itu dengan jangka waktu itu akan terasa panas. Jadi kalau sudah mati rasa 3 menit kok terasa, diangkat, tempel lagi. Waktunya 15 sampai 30 menit. Diulang 3 sampai 5 kali dalam sehari. Itu. Nah, nanti setelah masa akut lewat baru air hangat. Ini air hangat, belum dikasih air hangat tau? Belum. Nah, nanti dikasih air hangat. Setelah dikasih air hangat juga dilatih seperti ini. Sudah selesai. Habis itu latihan penguatan. Supaya tidak terjadi cedera berulang. Kalau tidak penguatan, ini bisa mengakibatkan cedera berulang. Karena apa? Ototnya belum siap, sendinya belum siap. Karena pasca cedera itu akan mengalami penurunan fungsi otot, massa otot. Itu. Jelas? Jelas. Sambil kuliah. Mantap.